Selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada yang sedang monitor pergerakan harga, monitor chart di XAU USD khususnya. Sebelum saya masuk, terlebih saya sampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin bagi semua teman-teman yang merayakan pada kesempatan kali ini. Kemudian selanjutnya saya juga mohon maaf beberapa hari terakhir tidak bisa monitor, tidak bisa buat satu pemetaan kecil, dan barusan tadi kita sudah buat satu rekodnya, ternyata ada sedikit kendala di audio sehingga mohon maaf kita harus melakukan perbaikan. Sekali lagi kita ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Kemudian kita akan mencoba untuk kembali mereview, kembali melihat kondisi market di beberapa hari terakhir karena kita sudah 2 hari tidak masuk di sana. Kita langsung di posisi time frame daily dulu ya. Di time frame daily dulu kita lihat. Di time frame daily kalau kita amati di 2 hari terakhir, kemudian kita nanti akan tentukan di mana titik entry meskipun sudah saya sampaikan ini, tapi karena tadi tidak ada audionya sehingga mungkin teman-teman tidak memahami penjelasan secara detailnya. Kita akan sampaikan untuk di time frame daily ya. Di time frame daily 2 hari terakhir masih didominasi oleh seller. Sekali lagi 2 hari terakhir masih didominasi oleh seller. Kalau kita lihat hari Jumat penutupan kemarin ini seller sangat kuat sekali dengan penolakan yang ada di bawah. Penolakannya cukup kecil meskipun eh, tidak bisa kita abaikan mengingat ini kekuatannya panjang, kemudian sumbunya juga sudah terlihat di sana, artinya pasti akan ada penolakan buyer ya, meskipun tetap pada akhirnya nanti dikembalikan oleh seller. Setidaknya kita untuk antisipasi dan kehati-hatian kita. Untuk di trading kita akan bahas dulu, setelah itu kita nanti akan bahas yang swing atau trading yang tidak hanya 1 hari tapi bisa berhari-hari. Kemudian targetnya kita bisa nanti tempatkan juga di sana. Kemudian batasannya di mana kita nanti akan coba untuk memetakan. Untuk di trading dulu, sekali lagi diawali dari 2 hari terakhir yang masih didominasi oleh seller. Kemudian yang terakhir kemarin posisinya bullish sebagai dominan dengan posisi atas dan bawah ada sumbunya. Artinya ini berada di tengah-tengah ya. Ketebalannya cukup tipis kalau kita bandingkan dengan sumbunya, tentu masih panjang sumbunya. Artinya banyak penolakan di sana. Maka yang kita lakukan adalah melihat bagaimana dari kondisi retracement-nya dulu ya. Kita tarik dari yang terbawah, yang dekat di situ. Perhatikan di sebelah kanan di situ ada retracement-nya di 61, sekian ini. Kemudian dilewati di break di hari Jumat. Hari Senin ini ya. Hari Senin di break hari Senin, hari Jumat di posisi tekanan seller ya. Mencoba koreksi tapi ada penolakan yang luar biasa oleh seller sehingga hari Seninnya kuat sekali sellernya. Kemudian ada penolakan kecil, hari Selasanya mulai ada bergerak ke atas. Hari ini Rabu ya tentu dominannya seller tapi ada penolakan yang cukup panjang di sana. Meskipun break di hari Senin sudah dibayar lunas di hari Selasanya, karena meskipun naik ini sebelumnya turun dulu
turunnya cukup panjang sekitar 1176 ya. Setelah itu baru ditolak ke atas. Artinya low-nya sudah mencoba menembus lebih kuat dari sebelumnya tetapi ditolak dan ditutup dengan posisi di atasnya. Maka hari ini kemungkinan akan koreksi naik ya, akan kemungkinan naik ya. Kalau kita lihat di sisi sebelah kiri, di sini ada level yang cukup penting, ada level psikologis di sana dan proses berada di area psikologis ini cukup beresiko memang ya. Dia bisa break ke bawah lebih kuat, bahkan sebaliknya bisa memantul kembali. Meskipun breakout di retracement-nya, tetapi ketika berbenturan dengan level psikologis di sebelah kiri yang kuat, maka tetap kita harus waspada dan hati-hati. Karena di situ bisa menjadi pertanda awal akan ada pembalikan, ya. Bahkan bisa nanti lebih kuat lagi. Sebaliknya ketika nanti di break kuat ya, ketika dia ditutup dengan posisi warna merah yang kuat ya, mungkin berada di 1843, maka kemungkinan terbesarnya besok akan terus bergerak ke bawah. Sehingga kalau sudah ditutup di bawah 1843, fokus kita ke sell karena sudah betul-betul masih kuat. Kemudian kita lihat di time frame H4 ya. Di time frame H4 dulu kita amati masih didominasi oleh seller ya. Ada koreksi kecil. Kalau kita tarik garis trend naik kemudian koreksi. Ini koreksi kemudian pullback kembali, ditarik kembali ke bawah. Saat ini posisinya hampir sama atau datar sehingga tentu harus berhati-hati. Arah kecenderungan terdekat dikuasai atau didominasi oleh merah sehingga kita harus uji nanti di levelnya di sini. Dia harus breakout di levelnya paling tidak kalau dia kuat minimal ya, minimal melewati sumbunya di sana. Baru setelah itu dia akan jauh lebih kuat. Sebaliknya ketika naik pun sama, di sebelah kiri juga ada, di sini ada level, kemudian di sebelah kiri juga ada yang terdekat ada sumbunya. Kemudian dari merah yang dekat di situ kita bisa tarik garis retrace-nya di tengah di sini. Sehingga ketika nanti kita membaca, kita melihat ada bullish yang cukup kuat, maka hati-hati ketika mendekati retrace yang terdekat di sini. Kemungkinan terbesar ketika ini akan koreksi dulu, habis itu dia akan bergerak naik lagi. Atau sebaliknya, dia bisa bergerak begini ya. Ini sekarang masih zigzag. Kita anggap ini masih datar seperti ini. Ya, bisa jadi nanti mendekati di levelnya di sini, dia kembali lagi naik lagi. Nah, nanti diuji di atas apakah dia mampu melewati atau tidak. Kalau dia mampu, dia akan begini. Ini merubah dari posisi yang kita buat tadi ya. Oke, kita coba untuk menarik garis ini ya. Ini karena sudah ada transaksi tadi sehingga rawan untuk ketarik. Nah, akan rawan ketarik lagi seperti ini. Kita cancel dulu. Ya, nanti kita adjust lagi ya. Karena berisiko akan ketarik lagi kalau kita narik garis, dia akan berisiko ketarik lagi. Nah, bisa jadi nanti seperti ini ketika mendekati levelnya kemudian kembali turun lagi ya. Semua kemungkinan bisa terjadi ketika berada di wilayah-wilayah penting ini, berada di level seperti ini, tentu lebih hati-hati ya. Kecenderungannya kita lihat di sini kalau misalkan dia tidak mampu lewat, ini ada puncak-puncak di sana dan ini terbentuk seperti ini, maka kita bisa ambil posisi sell di sini nanti. Ya, bisa ambil posisi sell dan targetnya bisa cukup jauh nanti. Targetnya bisa di bawah di sini. Ya. Tentu ketika sudah target sudah cukup panjang, sudah ribuan, nah ini bukan tidak cocok untuk di trading. Ya, karena pasti nanti overnight, pasti nanti akan overnight. Sehingga harus melihat bagaimana kita ini mau trading, bagaimana kita menggunakan teknik kita. Apakah kita cukup di trading satu hari atau nanti kita bisa
biarkan floating bisa berhari-hari dengan target yang lebih besar. Ini yang bisa kita buatkan. Untuk di H1-nya hampir sama, nanti kita buatkan. Di H1-nya kita bisa lihat, di H1-nya kecenderungannya masih akan turun ya, masih turun dengan kondisi yang masih berada di tengah ya, berada di area retracement. Kemudian kita tempatkan posisi kita ya. Tadi sudah kita buatkan, ini mungkin kita perlu adjust sedikit banyak ya. Kita sudah masuk di sana tadi, mungkin sudah ada posisi di situ. Nah, sudah ada posisi, kita tunggu saja posisinya. Untuk sell stopnya sudah tersentuh di sana. Sell stop di angka berapa ini? Sell stopnya berada tadi di harga 1863. Mungkin ada kena geser mungkin ya tadi ya. Ya tidak masalah, kita sudah masuk di X, AU-nya di sell 1863,58 ya. Targetnya nanti di mana? Targetnya mungkin kita bisa lihat tadi yang sudah kita buatkan tadi. Oke, tetap sesuai dengan jadwal 1863.58, targetnya di 1857.07 ya. Ini kita bisa gunakan SL di 1867,23 atau kita bisa tarik 300 di atasnya dengan menggunakan ya buy stop di 250 atau 300 di atasnya dengan lot yang lebih besar ya. Saya masih biarkan karena kita nanti monitor, saya akan monitor secara berkala sehingga untuk minusnya nanti kita batasi ya. Jangan khawatir, tidak ada news yang berdampak besar, tidak akan bergerak flash yang terlalu cepat sehingga kita bisa mengawal, masih bisa monitor di sana. Dan ketahanan juga kita masih anggap sebagai ketahanan yang masih aman sehingga kita akan monitor secara berkala saja nanti. Kemudian di atas, di posisi atas tadi kita sampaikan di sini ada sumbu di sebelah kirinya, ada level di sini, ada sumbu, maka kita taruh di atasnya untuk buy stopnya di 1872.61. Kemudian targetnya nanti di terdekatnya di sini di 1877. Target terdekat sekali lagi itu pun bisa nanti kita ambil lebih tinggi ketika nanti tekanan ke atas semakin kuat. Di posisi retrace-nya di atas ini kita tarik dari ujung ke ujung, merah yang dominan, kita tarik tengahnya, ambil retrace-nya di 1886. Di area ini kita bisa manfaatkan koreksi. Koreksi itu hanya memanfaatkan pergerakan kecil ya, atau pergerakan pantulan saja. Sehingga target tidak usah terlalu jauh. Ya, mungkin kalau nanti kuat ya bisa saja nanti kita ambil lebih dari 500 ya di sini. Jangan terlalu jauh karena potensi untuk tersentuh bisa kecil nantinya. Kemudian di bawah kita bisa tempatkan limit di ujung sumbunya di sebelah kiri. Ya, sekali lagi ini hanya untuk manfaatkan koreksi, bukan reversal. Kalau reversal nanti masih cukup jauh. Ini masih ringnya masih terbuka lebar untuk bergerak ke bawah, masih cukup jauh sehingga kita harus lihat ini sebagai reversal atau hanya koreksi. Mungkin kalau dia reversal itu cukup jauh ya, kalau kita tarik sebelah kiri kita bisa naikkan di H4. Nah, mungkin di reversalnya bisa di area ini. Ini banyak disentuh, kita tarik ke kiri, ke kanan, sorry. Kemudian kita tarik yang banyak disentuh di sana. Semakin banyak disentuh berarti menjadi kekuatan yang semakin besar untuk tahanannya. Kita bisa tandai dengan warna merah seperti ini untuk reversalnya 1828, sekian. Ya, bisa manfaatkan untuk area reversalnya di sana. Tentu nanti harus kita lihat perkembangan berikutnya, kecenderungannya seperti apa. Adakah di situ nanti tanda-tanda yang menunjukkan ada reversal. Ya, mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat. Sekali lagi, ketika target satu hari sudah terpenuhi, ya,
targetnya kan cuma sekitar 500 700 sampai 700 pergerakan untuk satu hari. Sehingga kalau target satu transaksi sudah 600 terpenuhi, maka kita bisa close dan tutup buku kita, tutup laptop kita, komputer kita, atau bahkan Android kita. Belajar untuk kita disiplin, belajar kita komitmen dan konsisten dengan apa yang kita rencanakan. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti kita monitor ya, hari Jumat besok ada NFP, nanti mudah-mudahan kita bisa live bersama. Kemudian untuk kelas yang teman-teman, nanti kita bisa mungkin bisa mulai dengan segera. Buat yang baru yang mau menyesuaikan, yang belum memahami, nanti bisa komunikasi dan berdiskusi di sana. Kemudian ke depan nanti kita coba untuk buatkan live streaming yang live malam, ketika di jam-jam Eropa dan Amerika kita akan coba live di mana titik entry, di mana kita bisa menempatkan posisi kita secara langsung yang akan kita pandu nantinya. Mudah-mudahan ada tambahan yang bisa kita dapatkan di sana. Semuanya masih kita siapkan, dan khusus untuk teman-teman di Wijaya Trading, nanti kita akan coba untuk bantu yang belum maksimal bisa maksimal. Terima kasih. Selamat pagi dan salam profit dua arah.